Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya What If season kedua udah merilis official trailernya yang akan segera tayang pada tanggal 22 Desember tahun 2023 ini, yang akan menemani malam Natal dan tahun baru kita. Wow, parah sih. Dan seperti biasa kalau udah ngomongin What If, pastinya dong yang dihadirkan adalah kisah-kisah alternatif dari MCU yang udah pernah kita lihat sebelumnya. Dan di season ini akan dibentuk dengan kisah yang sangat berbeda. So, kita akan bahas mengenai berbagai macam detail dan teori yang udah kita kumpulkan dalam What If season kedua trailer ini, yang akan terkoneksi dengan multiverse saga yang udah dibuat oleh Marvel Studios. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebenarnya What If season kedua ini akan jauh lebih lengkap untuk menggambarkan kisah multiverse Marvel. Nah, sekarang kita akan sebutkan 9 episode yang akan dihadirkan dalam season kedua What If ini. Episode pertama berjudul What If Nebula Join the Nova Corps, yang kemungkinan kisah yang diangkat adalah bagaimana jika kalau Nebula akan bergabung dengan kesatuan Nova Corps sebagai penjaga galaksi, bukan lagi sebagai anak Thanos. Karena di MCU kita udah melihat kalau Nebula ini adalah anak angkat dari Thanos. So, tentunya juga kisah yang berbeda ya. Episode kedua berjudul What If Peter Quill Attack Earth Mightiest Heroes, yang kemungkinan kisah yang diangkat adalah bagaimana jika kalau Peter Quill tidak akan jadi bagian dari Guardians of the Galaxy, melainkan dia akan menjadi anak tetap bagi Ego the Living Planet, akan menjadi Dark Celestial seperti takdir yang seharusnya. Episode ketiga berjudul What If Happy Hogan Save Christmas, yang kemungkinan ini akan menjadi episode yang paling fun, yang dimana akan menceritakan bagaimana jika Happy Hogan akan menyelamatkan hari Natal. Wow, jadi ini bakal fun banget ya dengan judul yang satu ini. Episode keempat berjudul What If Iron Man Has Been Crashed into Grandmaster, yang kemungkinan kisah yang diangkat adalah bagaimana jika kalau Iron Man akan melakukan penyerangan ke planet Sakaar untuk bertarung melawan Grandmaster. Episode kelima berjudul What If Captain Carter Fought the Hydra Stomper, yang kemungkinan Captain Carter yang dimaksudnya adalah Captain Carter yang udah kita lihat dalam What If season pertama kemarin ya. Atau mungkin jangan-jangan ini adalah varian yang baru lagi, yang kemungkinan ini adalah prequel sebelum dia mati di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Earth 838 maybe. Kita tunggu aja ya, apakah ini adalah Captain Carter sama atau ini beda lagi. Well, kita tunggu aja, oke? Episode ke-6 berjudul What If Avengers Assemble di tahun 1602, yang akan diadaptasi langsung dari sebuah buku novel yang berjudul Avengers 1602 yang pernah ditulis oleh Neil Gaiman, dan juga beliau ini pernah menulis sebuah komik yang berjudul The Sandman di DC Vertigo, yang kebetulan aja komik itu juga diadaptasi juga di series Netflix original karya Neil Gaiman juga. Episode ke-7 berjudul What If Hela akan menemukan Ten Rings, yang kemungkinan kisah yang diangkat adalah bagaimana jika Hela akan menjadi bala bantuan besar bagi desa Talo, dan dia akan kerjasama dengan Wewu untuk menghadapi bangsa Asgard yang dipimpin oleh Odin Allfather. Episode ke-8 berjudul What If Kahori Reshape the World, yang akan memperkenalkan superhero baru original MCU yang bernama Kahori dari suku natif Amerika yang mendapatkan kekuatannya dari ledakan Tesseract. Lalu kemudian final episode itulah episode ke-9 yang berjudul What If Strange Supreme Intervene, yang kemungkinan besar kisah yang adalah bagaimana jika kalau Supreme Strange yang udah kita lihat dalam episode keempat What If season pertama ini kembali ke sini, dan dia akan menemukan cara agar supaya dia bisa membalikkan seluruh timeline multiverse Marvel.
Kayak menarik nih kalau kita bahas di ending episode ya kalau udah tayang ya. Oke, sudah paham ya mengenai list episode dalam What If season kedua ini ya. Nah, sekarang kita breakdown detail dan juga Easter eggs yang kita dapatkan dalam trailer ini ya. Oke, trailer ini dibuka dengan episode ketiga yang akan menceritakan bagaimana jika kalau Peter Quill akan menjadi ancaman bagi seluruh superhero Marvel. Yang dimana di sini ada adegan ketika Hank Pym yang masih muda, dia udah menjadi Ant-Man dan dia mengarahkan Queen Jet yang dikendarai langsung oleh Marvel dan juga Winter Soldier alias Bucky Barnes yang kemungkinan secara timeline ini berada di tahun 1988. Karena kalau kita udah sambungkan kepada MCU Earth 616 di tahun 1988, ini adalah tahun yang sama ketika Peter Quill masih sangat muda dan dia udah kehilangan ibunya dan tiba-tiba dia diculik oleh Yondu Udonta di bumi. Jadi bisa gua pastikan yang kemungkinan ini ada di tahun 1988 sesuai dengan umur Peter Quill saat itu. Dan ketika kita melihat mereka assemble bareng, di sini ada Ant-Man versi Hank Pym yang masih muda dan juga ada Black Panther versi T'Chaka yang juga dia masih muda dan juga ada Giant Man dengan kostum lamanya yang dimiliki oleh Bill Foster, teman Hank Pym yang juga dia masih sangat muda. Dan juga ada Marvel yang masih gadis ya dengan kostum bangsa Kree yang ia kenakan. Nah, ketika Queen Jet ini akan dikerahkan ke sana, kita bisa melihat ada sebuah biang lala di depannya yang buat kita langsung ngerti bahwa itu adalah lokasi di Icon Park Orlando, Florida dengan biang lala yang berwarna ungu yang mencolok di tengah kota itu ya. Dan kemudian ketika T'Chaka sebagai Black Panther tengah siap untuk bertarung, dia bisa melihat bahwa Peter Quill yang menggunakan kekuatannya itu dia hanya melihatnya saja dan tiba-tiba semua benda yang ada di hadapannya bisa hancur seketika. Namun wujudnya masih tetap Peter Quill yang masih anak-anak. Nah, ini tentu berbeda banget dengan apa yang kita lihat dalam MCU Earth 616 di timeline utama, yang dimana Peter Quill sejak kecil aja dia itu udah diculik oleh Yondu Udonta. Sampai dia remaja dan besar, dia itu udah besar sebagai anggota Ravager dan dididik langsung oleh Yondu Udonta ya. Nah, kemungkinan karena ini adalah timeline alternatif ya, jadi bisa dibilang Peter Quill yang ada di sini dia itu seakan-akan dia tuh nggak pernah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan Ego, the Living Planet, dia akhirnya mendidik si Peter Quill untuk menjadi Dark Celestial seperti dirinya. Karena kalau kalian masih ingat ya, ini kan udah pernah di teaser Guardians of the Galaxy volume kedua, di mana Ego sempat mengajak Peter Quill untuk menguasai alam semesta sebagai The Dark Celestial. Namun di MCU dia menolak ajakan ayahnya tersebut ya. Nah, setelah itu kita beralih ke kostum Peter Quill yang masih kecil ini. Nah, ketika dia tampil di trailer ini, kita bisa melihat bahwa kostumnya juga adalah kostum yang sama yang pernah dipakai oleh Peter Quill ketika dia masih kecil di tahun 1988 di timeline MCU Earth 616 saat dia akan diculik oleh Yondu Udonta. Dan ketika Peter Quill mengambil boneka Raccoon dengan kekuatannya, dia menempatkan boneka itu tanpa menyentuhnya sama sekali. Nah, ini ada maksudnya dan ini membuat kita callback kepada adegan ketika Peter Quill di Earth 616 di MCU, dia itu punya kedekatan dengan Rocket Raccoon yang selama ini telah menjadi teman dekatnya selama mereka berpetualang sebagai penjaga galaksi. Kemudian kita beralih ke adegan di mana Ant-Man tengah berlari menciut dan berusaha untuk menyerang Peter Quill dengan kekuatan penuhnya. Nah, adegan ini tentu akan membuat kita callback kepada adegan yang sama ketika Scott Lang sebagai Ant-Man yang baru untuk pertama kalinya mendapatkan kekuatannya dengan dia masuk ke dalam sebuah selokan untuk membentuk aliansi dengan para semut dengan teknologi Pym Particles dalam film Ant-Man pertama. Dan akhirnya muncullah logo Marvel Studios. Dan kalau kita lihat jeli ya, sepersekian detik ada gambar helmnya milik Hela yang udah pernah menjadi antagonis utama dalam Thor Ragnarok sebagai anak pertama dari Odin Allfather dan juga saudara tertua dari Loki dan juga Thor. Lalu kemudian kita diperlihatkan kalau Hela itu telah berjalan ke tengah hujan dengan wajah yang penuh dengan amarah dan dia akan bersiap untuk menyerang bangsa Asgardian bersama dengan para pasukan desa Talo yang ia bela. Dan kalau kita
perhatikan lebih jeli ya, adegan ketika Hela berjalan ini sama persis ketika adegan Nebula yang berjalan di tengah hujan, dan juga dia melepaskan helm Nova Corps-nya, yang tentu aja ini membuat kita ingat ada karakter Nova versi Richard Rider dari Marvel Universe yang katanya akan segera diperkenalkan dalam MCU Multiverse Saga ini ya. Kapan ya? Gue juga penasaran ya dengan Nova Richard Rider ini. Mungkin ya, kita tunggu aja, oke? Setelah itu ada adegan ketika Nebula sedang mengakses sebuah alat canggih dari Nova Corps. Sepertinya ini adalah alat navigasi ya untuk melacak seseorang, yang kemungkinan besar kalau kita udah sambungkan dengan tujuan Nova Corps yang asli di GOTG, kemungkinan yang ia lacak adalah para Ravager. Dan tak lama setelah itu ada sebuah Yaka Arrow yang akan menghampiri Nebula, yang kemungkinan besar ini adalah panah dari Yondu yang dikendalikan melalui siulan miliknya. Setelah itu ada adegan di mana The Watchers sedang menjaga kestabilan multiverse yang ada. Lalu kita bisa melihat di bagian sebelah kiri banget ini ada sebuah lubang yang tembus keluar dimensi tersebut. Sepertinya lubang ini adalah lubang yang pernah dihancurkan oleh Ultron Infinity ketika dia akan menghancurkan The Watcher dan seluruh multiverse pada What If season pertama, ketika dia udah tahu ya bahwa ada seorang yang mengawasinya sejak dia udah menjadi Ultron Infinity, dan itu udah ada dalam What If season pertama. Setelah itu kita beralih ke alternatif universe lagi, yang dimana kita diperlihatkan planet Sakaar yang masih dikuasai oleh Grandmaster dengan ada patung wajah miliknya, yang dimana dia terlibat sebuah balapan bersama dengan Valkyrie, Tony Stark sebagai Iron Man, dan juga Korg yang bekerja sama dengannya. Lalu kita kembali ke timeline tahun 1988, yang dimana ini ada Ego yang masih muda menyerang para Avengers dengan cara yang begitu brutal, sehingga memaksa Thor harus melemparkan Mjolnirnya dan menghancurkan setengah bangsanya Ego di padang gurun tersebut. Dan dia nggak sendiri pak, dia juga dibantu oleh Black Panther versi Chaka dan juga Bill Foster sebagai Giant Man yang siap untuk menghantam mereka semua. Kemudian kita ke adegan alternatif universe lagi, di mana sini menunjukkan Hela memakai sebuah kostum seperti rakyat desa Talo, dan dia akan melakukan sesi pelatihan bersama dengan bibi dari Shang-Chi yang bernama Ying Li, yang pernah diperankan langsung oleh Michelle Yeoh dalam film Shang-Chi and Legends of the Ten Rings. Nah, adegan ini juga membuatku callback kepada sesi pelatihan antara Shang-Chi dan juga Ying Li ketika mereka akan bersiap untuk menghadapi Wenwu yang akan segera ke desa Talo bersama dengan puluhan pasukan Ten Rings-nya. Lalu ada adegan di mana Hela sudah memakai kostum yang tampak seperti Red Dragon, yang kalau kita perhatikan dalam tradisi Cina, ini artinya menggambarkan rasa kekuatan yang amat dahsyat, dan dia dibantu oleh Wenwu dengan menggunakan Ten Rings untuk menghadapi serangan dari bangsa Asgardian yang masih dipimpin oleh Odin Allfather. Gua jujur kaget sih ketika ngelihat Asgardian melakukan penyerangan ke desa Talo yang namanya What If ya, kan seandainya ya. Oke, lanjut ya. Gimana gua nggak kaget pak, kita bisa melihat Wenwu dan Hela kerjasama, yang dimana kita tahu mereka berdua ini adalah big bad villain masing-masing di film yang terpisah antara Asgard dan juga Ten Rings loh. Tapi di sini mereka akan dibuat kerjasama untuk menghadapi serangan Asgardian yang dipimpin langsung oleh Odin Allfather sendiri. Dan ketika mereka akan menyerang, Odin dengan mudahnya menepis kekuatan Ten Rings dan mengempas mereka berdua dengan Odin Force miliknya. Yalah, Odin udah sekelas dewa Nordik tertinggi dan levelnya udah kayak Zeus dari mitologi Yunani. Jadi ya, well, dia udah sulit banget buat dikalahin gitu ya. Setelah itu kita beralih ke adegan di mana Thanos sedang bertarung dengan Captain America Steve Rogers, di mana tempat ini adalah tempat yang sama di Wakanda ketika Captain akan menahan serangan Thanos di Avengers Infinity War. Tapi coba kalian perhatikan ketika Steve Rogers akan menyerang, dan ternyata kalau kalian jeli, dia memakai salah satu Infinity Stones, yaitu adalah Time Stone yang digunakan oleh Steve Rogers untuk menangkis serangan dari Thanos. Jujur ini juga beda sih dari versinya Avengers Infinity War, di mana seharusnya dalam adegan itu Thanos sudah memiliki semua Infinity Stones kecuali Mind Stone yang masih dipakai oleh Vision saat itu. Tapi karena ini adalah versi alternatif, sepertinya dia kekurangan
Time Stone karena batunya udah dipakai oleh Steve Rogers yang kemungkinan besar dia akan mengalahkannya dengan siklus waktu time looping yang udah pernah kita lihat dalam film Doctor Strange pertama ketika Doctor Strange ini akan menghadapi Dormammu di ending filmnya ya, seperti itu. Lalu kita beralih ke universe Marvel tahun 1602 yang dimana situ kita bisa melihat ada Ant-Man dengan adu pedang bergaya sederhana bersama dengan Steve Rogers yang memakai shield yang pernah dipakai olehnya ketika di Wakanda pada Avengers Infinity War, yang ternyata mereka berdua ini melawan bangsa Asgardian yang kemungkinan besar mereka sedang dilatih di Asgard pada tahun 1602. Kemudian kita bisa melihat ada Gamora yang tengah melakukan penyerangan yang sepertinya ini berada di dalam markas Grandmaster. Nah, kok bisa tahu? Karena di belakang si Gamora ini ada satu pasukan yang make upnya sama persis dengan si Grandmaster ya. Dan di depannya itu ada Rocket Raccoon yang dimana dia mengeluarkan senjata cybernetic yang sangat canggih di bagian tangan kanannya. Kalau kalian perhatikan, Rocket Raccoon versi ini jauh lebih ke arah cyborg karena seluruh tubuhnya sudah separuh mesin di bagian badan, tangan, bahkan mata sebelah kanannya. Sepertinya dalam universe alternatif ini Rocket Raccoon sempat gak lolos dari penciptanya High Evolutionary sehingga tubuhnya telah diacak-acak dan akhirnya dia menjadi setengah cyborg. Kemudian kita beralih ke adegan Strange Supreme yang tentunya ini adalah Strange Supreme yang sama yang kita lihat dalam What If season pertama, di mana dia adalah Stephen Strange varian yang berusaha untuk membatalkan kematian kekasihnya, tapi ternyata gagal terus sampai akhirnya menghancurkan universe-nya sendiri alias planetnya mengalami incursion. Nah, dia sekarang udah menjadi penjaga multiverse sama seperti Uatu the Watcher yang dimana sekarang dia memegang sebuah orb yang dimana ini adalah orb yang sama yang berisikan Killmonger dan Ultron Infinity saling bertarung satu sama lain setelah apa yang terjadi dalam ending What If season pertama, yang dimana kemungkinan itu akan menjadi titik terang sequel langsung dari season pertama ini. Tapi masalahnya adalah kita masih belum bisa menemukan siapa villain utama dalam season kedua ini. Banyak banget yang merumorkan bahwa villain utamanya itu adalah si Ultron Sentris lagi, yang dimana mereka udah menyebutkan kalau dia akan bebas dari orb itu bersama dengan Killmonger. Lalu terjadilah sebuah perang multiversal lagi seperti pada season pertama. Atau enggak, bisa jadi villain utamanya itu adalah ada kaitannya dengan superhero baru MCU yang akan diangkat ke dalam series ini, yaitu adalah Kahori yang merupakan suku dari Native Amerika yang diceritakan bahwa dia itu adalah orang yang telah terkena ledakan dari Tesseract setelah Tesseract itu mendarat ke lahan mereka. Nah, hal ini tentu membuat kita callback kepada adegan Carol Danvers ketika dia terkena radiasi ledakan Tesseract, dan itu membuatnya menjadi Captain Marvel yang bisa menciptakan energi kosmik tingkat tinggi dan dapat membuatnya terbang setinggi angkasa. Dan katanya Kahori ini bisa menembus ke berbagai macam multiverse dengan menggunakan energi Tesseract tersebut. Jadi dia bisa mengakses ke universe lain kayak American Chavez dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana dia bisa mengakses ke berbagai macam universe dengan cara melakukan teleportasi. Katanya seperti itu ya. Dan ada sebuah adegan yang menarik di mana Captain Carter yang memegang tongkat Loki, ada sebuah cahaya hijau yang memegang tongkat Loki itu dan menarik Captain Carter ke dalam portal tersebut. Pertanyaan adalah siapa tangan yang memegang tongkat Loki itu di dalam portal cahaya hijau ini? Jawabannya adalah kemungkinan itu adalah Loki sendiri. Karena seperti yang kita tahu bahwa Loki udah menjadi God of Stories setelah apa yang terjadi dalam Loki season kedua, yang dimana ketika timeline udah nggak bisa diperbaiki, maka satu-satunya cara adalah dengan menyatukan semua branch timeline dan juga secret timeline jadi satu, agar supaya semua kehidupan yang ada tidak akan musnah dan kehidupan itu dijaga oleh Loki sendiri dalam loom berbentuk pohon Yggdrasil. Dan kalau misalkan teori ini benar ya, dengan Loki akan merekrut si Captain Carter, ini akan membuat kita callback kepada Uatu the Watcher yang tengah merekrut semua berbagai macam hero-hero dari universe lain dalam full series What If season pertama untuk bersatu mengalahkan Ultron Infinity yang berencana untuk menghancurkan semua alam semesta dengan menciptakan Infinity Stones yang sudah ia kumpulkan. Kalau misalkan itu adalah Loki beneran, ini juga jadi alasan kenapa dia menolong Captain Carter.
kemungkinan itu adalah karena dia akan direkrut oleh Loki untuk membentuk sebuah pasukan multiversal untuk mencari keberadaan semua varian He Remains yang akan menjadi ancaman keselamatan multiverse. Dan kalau misalkan teori fans ini benar, ini akan mengarahkan kita kepada Avengers, Kang Dynasty, dan juga Secret Wars mendatang ya. Jadi bisa dikatakan What If ini akan menjadi momen penting juga dalam multiverse saga dengan menyatunya semua multiverse dan juga perekrutan para superhero dari multiverse lain untuk momen gongnya ya. Wow, pasti seru nih. Gua nggak sabar lagi kalau mau lihat sekelas Avengers lagi ya, seperti itu. Oke, itu aja mengenai breakdown dari trailer What If season kedua yang kemungkinan ini akan nyambung kepada teori multiverse saga yang sedang dibangun oleh MCU sekarang menuju ke Kang Dynasty. Oke, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan teori kalian sendiri ataupun kalian menemukan detail yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue sertakan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!